Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Maulana Sidki. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar sosial. Albert Bandura pada tahun 1925 memperkenalkan teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri. Inti teori ini adalah modeling atau peneladanan. Eksperimen bobodol menunjukkan anak meniru secara persis perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Eksperimen Albert Bandura. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen bobodol yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Albert Bandura, seorang tokoh teori belajar sosial ini, menyatakan bahwa proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan pemodelan. Beliau menjelaskan lagi bahwa aspek perhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada pemahaman pelajar. Definisi social learning theory. Manusia mempelajari sesuatu dengan cara meniru perilaku orang lain. 1. Bandura sebagai seorang behavioristik percaya bahwa perkembangan kognitif saja tidak cukup menjelaskan perilaku pada anak. Ia yakin proses meniru juga berpengaruh terhadap perkembangannya. 2. Bandura memandang kemampuan kognitif juga mempengaruhi proses belajar. 3. Eksperimen boneka Bobo, di mana anak memperlihatkan perilaku berbeda setelah diperlihatkan sebuah tayangan. Teori belajar sosial adalah kombinasi dari lingkungan dan faktor kognitif. Nah, sekarang bagaimana proses manusia dalam meniru perilaku dan bagaimana suatu perilaku dikatakan meniru. Unsur utama dalam peniruan modeling atau permodelan. Menurut teori belajar sosial, perbuatan melihat menggunakan gambaran kognitif dari tindakan secara rinci terdapat 4 tahap, yaitu 1. Perhatian atau atensi, 2. Mengingat atau retensi, 3. Reproduksi, gerak, dan 4. Motivasi. Unsur utama dalam peniruan atau proses modeling atau pemodelan. Proses 1, perhatian, yaitu pengamatan secara selektif dari banyaknya pengaruh si model. Proses 2, representasi, yaitu hasil disimpan dalam memori. Proses 3, reproduksi, yaitu menghasilkan sebuah perilaku. Proses 4, motivasi, yaitu subjek dapat termotivasikan untuk melakukan perilaku yang dimodelkan. Ciri-ciri teori pemodelan Bandura. 1. Unsur pembelajaran utama ialah perhatian dan peniruan. 2. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. 3. Pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. 4. Pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. 5. Proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Determinisme resiprokal. Determinisme resiprokal Bandura menyatakan konsep resiprokalitas triadik, perilaku, orang, serta lingkungan. Semua bekerja secara interaktif saling mengaruhi. Tindakan manusia merupakan hasil interaksi 3 variabel tersebut. Pola resiprokal determinisme ini menggunakan umpan balik, sampai akhirnya menemukan perilaku yang tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dengan demikian, pembelajaran bukanlah merupakan proses sederhana di mana individu menerima suatu model dan kemudian meniru perilakunya, tetapi merupakan langkah yang jauh lebih kompleks di mana individu mendekati perilaku model melalui internalisasi atas gambar yang ditampilkan oleh si model.
Kemudian diikuti dengan upaya menyesuaikan gambar itu. Demikian paparan yang telah saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.